Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini cuaca sedang musim hujan. Ya, Bapak Ibu, saya berharap tentunya menjaga kesehatan, menjaga diri baik-baik supaya tetap ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau izinkan kami untuk belajar firman-Mu. Lekatkanlah hati kami ke hati-Mu, lekatkanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya jalan-jalan kami adalah seturut dengan jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam proses pembelajaran kami saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kan sedang Imlek ya. Terkadang ada pertanyaan begini, orang Kristen berdosa enggak kalau ikut Imlek? Wow, ya? Berdosa enggak? Salah enggak? Dilarang enggak? Ya. Kalau kita menilik, Imlek itu sebenarnya adalah budaya. Budaya dari etnis Tionghoa. Ya. 3.500 tahun yang lalu. Ya. Adalah latar belakang. Saya lihat di Google ya. Tetapi yang saya tahu Imlek itu adalah budaya dari etnis Tionghoa. Seperti juga orang Jawa, ada budaya-budaya tersendiri. Dan bukan cuma orang Jawa, dari suku-suku manapun punya budaya. Nah, saya kira budaya itu nggak perlu ditiadakan. Maksudnya dihapus ya, ditiadakan, dihapus. Tidak. Tetapi budaya itu harus diperbarui. Ya. Seperti di daerah Sulawesi Selatan kan ada budaya. Budayanya apa itu? Tongkonan apa-apa itu ya. Ya. Kalau kita melihat itu wah, harus menyembelih kerbau sampai 10. Itu kan biaya pemborosan, tapi bagi mereka itu suatu budaya yang mereka harus hargai dan harus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membahas Imlek. Ya, puji Tuhan, ada apa ya Imlek ini? Seperti tadi saya katakan, Imlek adalah budaya dari suku etnis Tionghoa. Ya. Tetapi di Indonesia, etnis Tionghoa ini dalam melakukan Imlek ini, mereka melakukan suatu ucapan syukur, ditandai dengan ucapan syukur, ditandai dengan pembagian angpau yang isinya adalah duit, uang, ya. Mereka akan berkumpul keluarga mereka atau bertandang, bersilaturahmi kata orang muslim ya. Keluarga ini ke keluarga itu kumpul-kumpul, mereka makan-makan ya. Lihatnya senang sekali mereka berkumpul ya. Nah, di dalam Imlek ini ada tradisi yang sangat saya suka, yaitu tradisi pembagian angpau. Ya. Pembagian angpau yang diberikan kepada orang yang lebih muda, angpau ini. Dan juga yang memberi ini biasanya mereka yang sudah menikah, ya. Nah, pemberian angpau ini kan kalau kita kembali lagi ke Alkitab ya Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Saya menyikapinya, waktu saya menerima angpau, orang itu mengasihi saya. Ya. Orang itu peduli saya. Dengan pemahaman itulah sehingga saat ini saya menyampaikan bahwa
Imlek ini ada tradisi pembagian angpau selain kumpul-kumpul dengan keluarga besar mereka, ya, pembagian angpau yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu karena dia mengasihi. Lalu kalau enggak diberi, apa enggak mereka enggak mengasihi kita? Oh tidak. Namanya tradisi kan, karena tradisinya orang yang lebih tua harus memberikan kepada yang lebih muda, yang lebih muda menerima suatu saat yang lebih muda akan menjadi tua, dan itu juga akan dia memberi kepada yang lebih muda lagi, terus bergulir. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu di dalam 1 Yohanes mengatakan, ya, tadi saya baca, karena kasih itu berasal dari Allah. Waktu kita memberikan angpau itu tidak harus orang terdekat kita beri. Kita lihat raut wajahnya, dia pasti bahagia, happy, tersenyum, ya, dengan mengatakan terima kasih waktu diberi angpau. Kalau kita melihat dari sisi-sisi, buat apa ikut Imlek, buat apa bagi-bagi angpau, ya, buat apa kita mau diberi? Wah, kita menjadi batu sandungan itu bagi orang lain, karena dikira kita tidak menghargai budaya mereka. Kalau sudah tidak menghargai, kita menjadi batu sandungan, orang tidak respect lagi dengan kita. Apalagi mereka tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi biarlah kita ini mempunyai pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, ya. Lalu kita juga menghargai budaya dari orang lain. Bukan kita meniadakan, tetapi kita mengubah budaya itu menjadi lebih apik lagi, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita bicara pro dan kontra, pasti ada budaya si ini enggak cocok dengan kekristenan kita, pasti ada. Tetapi alangkah baiknya kita mengubah menjadikan budaya yang sangat indah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah suasana Imlek saat ini bagi Bapak Ibu yang merayakan, ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita yang melimpah, yang Tuhan limpahkan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam merayakan perayaan Imlek ini semakin rukun, ya. Kata pemazmur, oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Semakin rukun, semakin dekat, semakin mengasihi satu sama lain tentunya. Dan itu harapan saya secara pribadi. Puji Tuhan, biarlah kita menyikapi perayaan Imlek ini dengan penuh sukacita, bukan dengan tekanan, bukan karena terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang baik supaya nama Tuhan saja ditinggikan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga belajar menghargai budaya orang lain, Tuhan Yesus. Dan kami juga belajar untuk mengubah budaya yang tidak baik menjadi baik, Tuhan. Supaya kekristenan kami menjadi saluran berkat. Supaya kekristenan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Supaya kekristenan kami mendapat pimpinan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat Imlek, yang merayakan perayaan Imlek kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.